teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Nah, kita ketemu lagi nih di Learning Journal episode 11, di mana di sini saya akan mereview makalah daripada kelompok 1, di mana mereka tuh ngebahas tentang strategi dan tata cara penyusunan, penulisan, juga publikasi daripada artikel ilmiah. Nah, pertama pasti yang akan kita bahas adalah tentang strategi penyusunan sebelum akhirnya kita masuk ke tahap penulisan. Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan topik apa yang akan kita bahas. Nah, contohnya misalkan topik yang akan kita bahas itu mengenai pendidikan. Nah, contoh setelah topik kan kita harus menentukan judul. Misalkan judulnya tentang metode learning journal sebagai upaya dosen mengetahui seberapa jauh mahasiswa memahami apa saja yang disampaikan di setiap pertemuan mata kuliah penulisan berita artikel itu contohnya. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus melakukan penelitian dan pengumpulan data agar isi yang dituliskan di artikel ilmiah itu ada bukti gitu, sesuai fakta lapangan, nggak ada yang dilebih-lebihkan atau tidak ada yang dikurang-kurangkan. Nah, setelah strategi penyusunan, pasti kita akan masuk ke tahap penulisan artikel ilmiah. Artinya tuh apa aja sih yang harus ada gitu di artikel ilmiah tersebut. Yang pertama pastinya harus ada judul, karena itu part terpenting, di mana judul yang kita ambil itu pastinya yang harus menarik peminat atau halayak ramai untuk membaca artikel ilmiah yang kita buat. Nah, selanjutnya adalah baris kepemilikan. Biasanya isinya tuh itu adalah penulis-penulis yang menulis daripada artikel ilmiah tersebut. Nah, maksimal yang saya ketahui itu yang tertulis di situ tuh biasanya 5. Selebihnya misalkan penulisnya itu lebih dari 5, biasanya tidak dicantumin. Nah, selanjutnya adalah abstrak. Nah, seperti yang udah teman-teman ketahui, abstrak itu pasti terdiri dari 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada kata kunci. Setelah kata kunci ada pendahuluan, biasanya berisi tentang definisi-definisi atau penjelasan di awal. Nah, setelah pendahuluan itu ada metode apa yang kita ambil di artikel ilmiah yang kita tulis, entah itu metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, selanjutnya adalah pembahasan atau isi daripada isi atau penjabaran daripada artikel ilmiah tersebut. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Setelah kesimpulan dan saran itu ada ucapan terima kasih. Biasanya kalau di skripsi itu suka ada ya, didedikasikan untuk orang-orang terdekat, untuk orang tua, untuk diri sendiri. Nah, itu termasuk ucapan terima kasih. Nah, setelah itu baru ada daftar pustaka. Nah, setelah kita ngebahas tadi tentang strategi penyusunan, tentang penulisan, setelahnya pasti kita akan nge-publish dong karya ilmiah yang udah kita tulis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan publikasi itu sendiri? Nah, publikasi adalah terbitnya suatu tulisan yang diketahui dan dapat diakses banyak orang. Nah, apa sih manfaatnya kalau misalkan kita tuh nge-publish karya ilmiah yang udah kita tulis? Pastinya tuh maksudnya itu untuk menaikkan eksistensi kita sebagai peneliti, terus juga untuk kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan rekaman nih karya sendiri gitu dalam bidang akademisi. Nah, abis itu kita ke tahap publikasi. Yang pertama kita tuh harus mengetahui jenis karya ilmiah yang kita tulis. Misalkan kita akan nge-publish jurnal ilmiah. Nah, setelah kita mengetahui jenis karya ilmiah yang akan kita publish, selanjutnya kita harus mencari jurnal sasaran dan menyiapkan naskah yang udah kita buat. Nah, terus selanjutnya adalah kita cari tuh, kita mau ngupload jurnal ilmiah kita tuh di mana, misalkan di Sinta. Nah, kita cari tuh website Sinta, misalkan https sinta.kemdikbud.co.id. Nah, selanjutnya kita masuk, kita siapkan naskah, kita masukin tuh kan nanti di situnya udah ada template-templatenya. Nah, kita masukin sesuai template yang udah disediakan Sinta. Nah, baru deh kita upload. Nah, selanjutnya apakah Sinta akan nge-publish apa enggak, itu kita harus menunggu selama 1 bulan. Nah, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Mungkin ada beberapa bahasa yang kalian kurang mengerti, mohon
pahami, saya juga mungkin masih kekurangan pengetahuan soal itu. Sampai ketemu di learning journal selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.